Halo, perkenalkan nama saya Clara Fati. Saat ini saya akan membahas tentang pengklasifikasian prokariotik. Jadi, prokariotik berdasarkan susunan taksonominya berasal dari Kingdom Monera. Dan pada tahun 1977, seorang ahli mikrobiologi yang berasal dari Amerika yang bernama Carl Weise telah mengklasifikasikan prokariotik berdasarkan variasi RNA-nya. Dan prokariotik terbagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Pertama, saya akan membahas tentang Archaebacteria. Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu archaios, yang artinya kuno atau primitif. Itu sebabnya bakteri ini disebut sebagai bakteri kuno atau bakteri yang sudah ada sejak lama. Archaebacteria sering dikatakan sebagai organisme tertua yang tinggal di bumi. Hal ini dikarenakan Archaebacteria tinggal di lingkungan ekstrim yang diduga sebagai lingkungan awal kehidupan di bumi. Berikut ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh Archaebacteria. Yang pertama, ARNT-nya berupa mentionin. Yang kedua, memiliki simple RNA polimerase. Yang ketiga, membran selnya tersusun atas lemak yang berupa ikatan ester unit isopren. Yang keempat, dinding selnya terdiri atas lemak dan protein yang bukan peptidoglikan. Yang kelima, bisa menghasilkan gas metana atau CH4. Dan yang terakhir, bersifat sensitif terhadap toksin di Petri. Berdasarkan habitatnya, Archaebacteria dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada metanogen, yaitu bakteri yang bersifat anaerob atau tidak memerlukan oksigen, dan heterotrof yang dapat mereduksi CO2 menjadi H2O dan CH4 dengan menggunakan H2. Bakteri ini dapat ditemukan di lumpur, rawa-rawa, saluran pencernaan sapi, bahkan saluran pencernaan manusia, dan lainnya. Yang kedua ada Halophyt M, atau bakteri yang suka garam. Bakteri ini dapat hidup di lingkungan yang bersalinitas tinggi, dapat ditemukan di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Contohnya di Danau Great Salt, atau danau garam, laut mati, bahkan pada makanan yang bergaram. Yang ketiga ada thermoacidofil, yaitu bakteri yang dapat hidup di lingkungan yang asam dan bersuhu panas. Dapat hidup pada maksimum suhu 60-80 derajat dan tingkat keasaman pada pH 2-4. Contohnya ada spesies Sulfolobus yang mereduksi sulfur menjadi sumber energi. Sekarang saya akan bahas tentang Eubacteria. Jadi Eubacteria sering disebut sebagai bakteri sejati dan hidup kosmopolitan atau dapat hidup di mana saja, seperti di darat, air, udara, bahkan pada tubuh manusia. Berikut ini ciri-ciri Eubacteria. Yang pertama, dinding selnya tersusun atas peptidoglikan, yaitu protein dan gula. Yang kedua, bagian membran plasma mengandung lipid dan ikatan ester. Yang ketiga, bakteria dapat mensekresi lendir ke permukaan dinding sel dan membentuk kapsul. Yang keempat, sudah memiliki organel sel yang berupa ribosom. Yang kelima, mengandung jenis ARN polimerase. Dan yang terakhir, berperan penting dalam proses penguraian zat-zat organik. Berdasarkan cara memperoleh makanan, Eubacteria dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama heterotrof atau bakteri yang tak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Bakteri ini dibedakan juga menjadi dua, yang pertama parasit yang menemukan makanannya dari organisme lain, contohnya Escherichia coli yang terdapat pada usus manusia. Yang kedua ada saprofit yang mengambil nutrisi dari organisme yang sudah mati, contohnya Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua ada bakteri autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Bakteri ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu fotoautotrof yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi, contohnya pada bakteri hijau dan bakteri ungu. Yang kedua ada chemoautotrof yang bakteri yang menggunakan bahan kimia sebagai sumber energi, contohnya Nitrobacter, Nitrosomonas, dan Nitrosococcus. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, Eubacteria dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen, contohnya pada Nitrosomonas dan Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua ada bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, contohnya pada bakteri denitrifikasi.
Berdasarkan letak flagellanya, eubakteria dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada atrik, bakteri yang tidak memiliki flagella. Yang kedua ada monotrik, bakteri yang memiliki satu flagella di ujung sel. Yang ketiga ada lofotrik, bakteri yang memiliki banyak flagella di salah satu ujung sel. Yang keempat ada amfitrik, bakteri yang memiliki sepasang flagella yang terletak di kedua ujung sel. Dan yang terakhir ada peritrik, bakteri yang memiliki banyak flagella yang berada di seluruh permukaan sel. Berdasarkan bentuknya, eubakteria dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada basil, yaitu bakteri yang berbentuk seperti batang, dibedakan menjadi monobasil, batang tunggal, diplobasil, batang yang berkelompok dua-dua, dan strepobasil, rantai batang. Yang kedua ada kokus, bakteri yang berbentuk seperti bola, dibedakan menjadi monokokus, berbentuk tunggal, diplococcus berpasangan, streptococcus berbentuk rantai, dan staphylococcus yang bergerombol seperti buah anggur. Yang ketiga ada spirilium, bakteri yang berbentuk spiral yang menyerupai huruf S, dibedakan menjadi koma dan spirochaeta. Demikian penjelasan saya tentang pengklasifikasian prokariotik menjadi archaeobacteria dan eubacteria. Terima kasih.